Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Ahmad Nur Akbar. Hari ini kita akan berpraktek terkait teknik aseptic dispensing. Pertama, kita praktek cara memakai sarung tangan. Buka sarung tangan, kemasan sesuai petunjuk. Ini petunjuknya. Setelah itu letakkan di bidang datar dan buka. Setelah dibuka, ambil salah satu sarung tangan menggunakan jari dengan menyentuh bagian dalam sarung tangan dan masukkan ke dalam sarung tangan. Setelah itu, buka sarung tangan selanjutnya, sentuh bagian luar sarung tangan dengan tangan yang telah menggunakan sarung tangan, lalu masukkan tangan selanjutnya. Jangan sentuh bagian dalam sarung tangan. Setelah sarung tangan masuk, setelah itu atur jari-jari sesuaikan dengan sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, usahakan tangan harus bagian dalam harus menghadap ke badan supaya mengurangi kontaminasi. Selanjutnya kita akan memperagakan teknik memindahkan sediaan obat dari ampul. Pertama, ampul itu terdiri atas dua. Ampul yang punya tanda di necknya. Ada lingkar putih di bagian leher ampul. Nah, ini model pertama. Terus ini ampul yang ada titik di kepala ampulnya. Ini titik biru. Nah, jadi ini ada dua model ampul dan cara mematahkannya juga ada dua. Nah, sebelum kita mematahkan ampul, kita memindahkan. Biasanya ada ampul yang ada cairan di kepala ampulnya. Jadi sebelum kita mematahkan, kita harus memindahkan seluruh cairan ampul berada di bawah ampul. Cara untuk menghilangkannya, letakkan kepala ampul di bagian bawah, terus buat J motion atau J terbalik. Caranya pertama, kepala ampul, terus buat J terbalik sambil dihentakkan. Maka seluruh cairan di kepala ampul ini akan turun ke bawah. Ya. Setelah itu, setelah dipastikan turun ke bawah, lalu kita patahkan ampulnya. Leher ampul dengan kapas alkohol ini kita swab satu arah, satu kali memutar. Setelah itu, ini model ampul yang mempunyai tanda lingkaran putih. Jadi untuk mematahkannya, setelah disuap, kita patahkan, berdirikan ampul, patahkan ampul. Cara mematahkan ke depan. Jauhi operator atau petugas. Begini, mematahkan keluar. Oke. Setelah itu, patahan dan kasa atau alkohol swabnya dibuang ke wadah. Terus untuk mematahkan ampul yang punya titik biru, pertama kita buka swab alkohol. Swab leher neck ampul. Itu titik biru ini harus berada di depan. Di bagian depan. Jadi ini harus berada di depan. Harus patah, tidak boleh berada di samping. Untuk mematahkan ini tidak boleh. Harus berada begini juga tidak boleh, karena ini cara untuk mematahkannya
harus ke depan. Ini sudah ketentuannya. Kalau begini, baru patahkan kayak begini, bisa keras dan tidak patah. Jadi titik biru ini sebagai patokan. Jadi kalau kita dapat ampul yang ada titik birunya atau titik di bagian kepala ampul, hadapkan ke depan. Setelah itu, patahkan. Maaf. Patahkan, jauhkan patahan dari operator. Oke? Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mempraktekkan teknik pemindahan sediaan obat dari vial. Pertama, kita membuka vial larutan obat. Kita buka dulu penutup dari vial. Setelah dibuka, kita suap dengan alkohol satu arah. Usahakan terkena dengan rubbernya. Setelah itu, kita buka spoit dan menusukkan kita pasang needle. Oke. Setelah itu kebetulan ini vial serbuk. Jadi kita mau masukkan pelarut di dalam vial. Ini pelarutnya. Aquades di ampul. Harus tetap mensuap alkoholnya di bagian leher. Kebetulan ampul ini ada bagian titik di kepalanya, jadi kita hadapkan ke depan. Patahkan. Setelah itu buang. derajat. Setelah itu ditarik, kita ambil 5 mili. Setelah itu siring ditutup, disetarakan sampai 5 mili. Oke, hilangkan gelembung yang ada. Ketuk-ketuk. Setelah itu setarakan. Memasukkan cairan ke dalam vial. Buka needle. Posisikan siring dan needle miring 90 derajat dan pastikan kita menusuk di bagian lingkaran, di dalam lingkaran. Setelah itu kita tusuk miring sambil ditekan, sambil ditusuk. Setelah masuk sedikit baru ditusuk. Ini kita akan memindahkan cairan ke dalam vial. Jadi di sini dalam siring ada 5 mili cairan. Nanti akan bertukar dengan udara yang ada di dalam vial. Kita tekan, terus lepas, tekan, lepas, tekan, lepas,
tekan, lepas, tekan, lepas. Sampai seluruh cairan masuk ke dalam vial. Di syring ini tertera juga 5 mili. Jadi prinsipnya sudah ada pertukaran. Kita menukar cairan dengan udara. Jadi udara dalam vial ini sudah tertukar keluar masuk ke dalam syring, dan cairan dalam syring sudah masuk ke dalam vial. Setelah itu kita cabut. Setelah dicabut, tutup kembali syringnya. Setelah itu kita homogenkan. Bisa membentuk angka 8 atau di bolak-balik. Selanjutnya kita berada pada bagian pengenalan alat-alat yang biasa digunakan dalam teknik aseptic dispensing. Ini alat-alat yang biasa digunakan, ada pelarut atau cairan, di sini ada NaCl dan RL. Pada dasarnya untuk obat-obatan biasa menggunakan pelarut NaCl pada umumnya. Ada juga pakai dextrose dan NaCl. Jadi di sini contoh infusnya. Ini infus yang masih tersegel. Setelah tersegel dibuka, begini dibuka. Terus ini ada rubbernya, karetnya. Ada di sini penanda, di mana ada in ada 2 lubang, 1, 2 dan out. Untuk ini biasa kita untuk memasukkan obat-obatan, obat. Terus untuk out biasa untuk dipakai infus set. Masuk infus set untuk mengaliri ke obatnya ke pasien. Terus untuk obat, untuk botol infus ini ada macam-macam. Ini ada 2 contoh. Di sini yang ada keterangan in dan out. Di sini tidak ada keterangan. Ada 2 titik, kiri dan kanan. Usahakan setiap ingin mencampur atau melarutkan obat atau mengambil cairan, usahakan selalu menusuk di dalam lingkaran. Seperti di dalam lingkaran ini dan ini. Oke. Terus ini juga namanya ampul. Ini ampul. Cara untuk mematahkannya ini diputar. Terus diambil di bagian yang telah terbuka ini. Jadi jangan sekali-sekali ditusuk di bagian sininya. Biasakan ada gitu. Jangan, karena itu bisa merusak. Pertama dia merusak ampulnya itu sendiri dan merusak needle syring. Ini contoh vial. Ini contoh vial. Ini ada lingkaran di karetnya ini, di dalamnya, di dalam lingkaran kalau kita mau melarutkan atau mengambil cairan. Ini ampul, contoh ampul yang ada necknya yang lingkaran putih di necknya, dan tadi ada ampul yang ada titik. Ini ada needle atau syring. Syring ada berapa macam? Ada 1 mili, 3 mili, 5 mili, 10 sampai 50. Terus ini needle dengan ukuran lubang terbesar itu 18 dan yang kecil itu 27. Jadi semakin tinggi angka, semakin kecil lubang. Semakin rendah angka dari needle, maka semakin besar lubang dari needle. Oke, demikian materi terkait alat-alat dan praktek terkait teknik aseptic dispensing. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita bisa pelajari, kita bisa manfaatkan dan bisa
implementasikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.